Action. Halo, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Nicholas School Indonesia Kepo. Menyambung kemarin sesuai dengan penjelasan saya mengenai hak-hak pengusaha dalam konteks hukum perburuan atau hukum ketenagakerjaan. Sesuai dengan amanat undang-undang dasar seperti yang kemarin saya sebutkan adalah hak bagi setiap warga negara untuk melakukan usaha dalam rangka mencari kekayaan. Jika kita dalam konteks untuk mencari usaha tersebut, pastinya kita harus memulai dengan apa yang namanya usaha. Untuk kita mau memulai usaha harus dikenal badan-badan usaha atau badan hukum untuk kita berusaha. Salah satunya adalah untuk misalnya badan usaha UD atau PD. Saya akan coba jelaskan cara mendetail satu persatu. Kita akan mulai dari UD atau PD. UD atau PD adalah singkatan dari usaha dagang atau perusahaan dagang, di mana keunggulannya adalah proses pembentukannya yang relatif amat sangat mudah dan singkat, hanya sekitar 1 bulan. UD atau PD ini tidak diperlukan akta pendirian atau akta notaris untuk menandakan pendirian dari UD tersebut, dan namanya pun bebas, tidak harus ngecek dulu kepada Kementerian Hukum dan HAM perihal UD tersebut. Jadi relatif lebih singkat dan lebih mudah. Kemudian UD tersebut adalah usaha yang satu-satunya penanggung jawabnya adalah si pemilik. Dalam hal ini adalah pengusaha tunggal. Jadi kelebihan berikutnya adalah tidak perlu repot mencari partner untuk memulai suatu usaha. Jadi pada intinya adalah UD tersebut adalah kita jika ingin memulai usaha tanpa repot mau mempunyai partner atau mencari-cari partner, cukup dengan UD. Kemudian mekanisme pendiriannya. Pertama, kita harus datang kepada kantor pajak setempat untuk pembuatan NPWP. Namun sebelumnya kita harus datang ke kantor kelurahan untuk pembuatan domisili usaha atas si usaha atas nama UD tersebut. Namanya bebas, kita tinggal sebutkan saja kepada pihak kelurahan, mau UD-nya UD apa, PD-nya PD apa, bebas. Tidak ada undang-undang yang melarang atau undang-undang yang mengatur mengenai kesamaan nama UD atau PD. Jadi pada umumnya banyak sekali. Kemudian kedua, setelah UD tersebut ada, kita kepada NPWP. Domisili yang sudah kita buat kepada kelurahan dilanjutkan kepada kecamatan, kita lanjutkan kepada NPWP untuk penerbitan nomor pokok wajib pajak atas si UD tersebut. Nah, untuk penerbitan NPWP UD tidak harus terpisah dari si pemilik pengusaha. Kalau mau terpisah juga boleh-boleh saja. Jika si pengusaha sudah memiliki NPWP, tidak perlu membuat NPWP UD lagi, cuma tidak dilarang jika ingin mau membuat, agar terpisah kewajiban perpajakannya dari si pemilik. Segala sesuatu yang dihitung penghasilannya adalah penghasilan UD tersebut melalui laporan laba rugi dan neraca dalam 1 tahun atau laporan keuangan. Kemudian setelah NPWP adalah kita harus proses pembuatan SIUP dan pembuatan TDP. Pembuatan SIUP dan TDP kita ajukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan KUKM setempat jika memang modalnya masuk kategori kecil dan menengah. Modal kategori kecil adalah 50 sampai 200 juta rupiah. 0 sampai 50 juta rupiah maksud saya, mohon maaf. 0 sampai 50 juta rupiah masuknya sekarang kategori usaha mikro. UD pun bisa. Kemudian 51 juta sampai 200 juta masuknya kepada usaha kecil. 51 sampai 200. Ada di beberapa tempat juga 51 sampai 500 juta. Kemudian 501 juta sampai 10 miliar masuk kepada skala usaha menengah. Kemudian 510 miliar, di atas 10 miliar masuk kepada usaha besar, dan pengajuannya pun berbeda. Untuk usaha mikro dan usaha kecil sampai usaha menengah diajukan kepada Dinas KUKM setempat setingkat kecamatan. Jika sudah besar, tingkat kepada Pemprov.
atau pemerintah pusat. Seperti itu. Untuk pengajuannya kepada instansi-instansi lokasi di mana alamat usaha yang digunakan berada. Jika kita bicara soal Jakarta, ya Jakarta Barat. Dalam hal ini kecamatan mana? Kecamatan tersebutlah dinas KUKM yang di kecamatan yang berhak mengeluarkan SIUP dan TDP tersebut. Seperti itu. Kemudian setelah SIUP dan TDP-nya keluar atau SIUP dan TDP-nya selesai, kita dapat langsung memulai usaha kita. Itu kelebihannya. Dengan proses kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan, normalnya hal tersebut sudah selesai. Jika kita tidak mau lanjut kepada PKP. Jika kita mau PKP bisa dilakukan dengan tambahan waktu 14 hari kerja. Kemudian kelemahannya adalah kelemahan dari UD, atau jika kita ingin membuat UD atau PD, kelemahannya pertama, bidang-bidang usaha yang bisa kita lakukan itu sangatlah sempit. Tidak bisa mengategorikan atau masuk kategori untuk hal-hal yang bersangkutan dengan hajat hidup orang banyak, atau yang bersangkutan dengan skala-skala SDM yang sangat besar. Itu tidak bisa. Kemudian kedua adalah kita tidak bisa mengikuti tender-tender yang dilakukan oleh pihak lain maupun oleh pemerintah. Ketiga, tanggung jawab dari si pemilik yang namanya tercantum di perizinan UD seperti SIUP, TDP, domisili, dan NPWP tersebut sangatlah mutlak. Jika ada gugatan-gugatan atau jika UD tersebut bangkrut, harta dari si pemilik itu harus dijaminkan pula. Itulah kelemahannya. Jadi tanggung jawabnya sangat mutlak dan absolut. Jika kita mau memulai suatu usaha yang memang kita sebut dengan kategorinya yang lumayan besar, skup cakupan dari usahanya, tidak disarankan untuk membentuk UD karena tanggung jawabnya sangat besar sekali. Kemudian kita bersinggungan dengan banyak pihak. Tapi kalau kita mau merintis suatu usaha dengan perdagangan dan jasa, misalnya perdagangannya kecil, kita misalnya cuma mau jual alat tulis kantor, atau kita mau jual buka jasa biro jasa apapun, UD tidak masalah karena itu bisa sebagai sesuatu perwujudan dari badan usaha. Dan kita pun boleh memiliki karyawan, cuman jumlahnya tidak boleh lebih dari 20 orang. Itu kalau UD seperti itu. Jadi untuk penjelasan dari UD di part 2 ini cukup sampai sekian. Kemudian kita akan sambung lagi di part berikutnya, bertemu lagi dengan saya. Kemudian nanti jangan lupa subscribe channel kami di YouTube Nikos Law School Kepo, dan like fanpage kami Nikos Law School Indonesia. Terima kasih.